Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Andi Kudia, MPD, dan Ibu Dr. Anda Sukriyati Firman, MKes, selaku dosen mata kuliah belajar dan pembelajaran. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 5, untuk membawakan materi yaitu teori belajar humanistik. Saya akan membahas materi pertama, yakni teori belajar humanistik. Secara garis besar, teori belajar humanistik adalah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Teori ini mengemban konsep untuk memanusiakan manusia. Manusia dalam hal ini ialah siswa, sehingga manusia atau siswa mampu memahami diri dan lingkungannya. Adapun tujuan dari teori belajar humanistik ini, tujuan dasarnya ialah yang pertama, yaitu untuk mendorong siswa menjadi mandiri dan independen. Yang kedua, mendorong siswa mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka. Yang ketiga, menjadi kreatif dan tertarik dengan seni. Dan yang terakhir yaitu mendorong siswa untuk menjadi ingin tahu tentang dunia di sekitar mereka. Baik, materi selanjutnya yaitu tokoh-tokoh teori belajar humanistik. Yang pertama yaitu Arthur W. Combs. Arthur W. Combs mengatakan bahwa manusia memiliki potensi yang sangat penting untuk dikembangkan. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa ada 5 hal yang berkaitan dengan pandangan fisiologi humanistik tentang pendidikan, yaitu 1. Keterbatasan fisik, 2. Kesempatan, 3. Kebutuhan manusia, 4. Konsep diri, 5. Penolakan dan ancaman. Oleh karena itu, 5 faktor tersebut dapat menjadi penghambat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia dan harus dicarikan solusi untuk mengatasinya. Kelima hal tersebut merupakan hasil interaksi antara aspek psikologi, sosial, dan fisiologis. Hubungan antara aspek-aspek tersebut sangat penting dalam usaha mengembangkan potensi yang dimiliki manusia dalam upaya menuju manusia yang utuh dan harmonis dalam hidupnya. Dia menyebutkan bahwa ada 3 hal dalam usaha mencapai pendidikan yang bernuansa humanistik, yaitu hierarki, kebutuhan manusia, kebutuhan setiap individu, dan aktualisasi diri. Tokoh selanjutnya yaitu Carl Hanson Rogers. Adapun pendekatan Rogers yang dapat dimengerti dari ciri-ciri belajar humanistik yang diidentifikasi sebagai sentral dari filsafat pendidikan, yaitu 1. Keinginan untuk belajar, 2. Belajar tanpa ancaman, 3. Belajar atas inisiatif sendiri. Tokoh selanjutnya yaitu Abraham Maslow. Dalam teori motivasinya, Abraham Maslow mengkonstruksi teori motivasinya berdasarkan hierarki atau yang lebih dikenal dengan Maslow's Needs Hierarchy Theory. Baginya, seseorang berperilaku atau bekerja karena didorong oleh berbagai jenis kebutuhan. Berdasarkan paparan di atas, Abraham Maslow membagikan kebutuhan tersebut ke dalam beberapa jenjang, yaitu 1. Physiological needs, kebutuhan fisik dan biologis, yaitu kebutuhan mempertahankan hidup. Kebutuhan ini adalah seperti kebutuhan makan dan minum dan sebagainya. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan fisik ini merangsang seseorang untuk bertingkah laku dan melakukan suatu pekerjaan dengan giat. Kedua yaitu safety dan security needs, atau kebutuhan keselamatan dan keamanan. Ketiga yaitu affiliation or acceptance needs, atau kebutuhan sosial. Kebutuhan ini dibutuhkan karena merupakan alat untuk berinteraksi antar sesama serta diterima dalam pergaulan kelompok dan masyarakat lingkungannya. Kebutuhan keempat yaitu esteem or status needs, kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan penghargaan dari masyarakat lingkungannya. Ini muncul karena adanya prestasi
tetapi tidak selamanya demikian. Berikutnya yaitu self-actualization atau aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan aktualisasi diri dengan menggunakan segala kemampuan, keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai suatu prestasi yang sangat memuaskan. Kebutuhan ini juga merupakan realisasi lengkap dari potensi yang dimiliki seseorang secara penuh. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tahapan teori belajar humanistik. Nah, yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran secara jelas dan kemana arah nantinya. Yang kedua, mengidentifikasi kemampuan awal yang dimiliki oleh setiap siswa. Yang ketiga, mengidentifikasi topik-topik mata pembelajaran. Yang keempat, merancang dan menyediakan media dan fasilitas pembelajaran. Yang kelima, membimbing para siswa agar mereka belajar secara aktif. Yang keenam, membimbing siswa agar memahami makna dari pengalaman belajarnya. Tahapan teori belajar humanistik selanjutnya ialah membimbing siswa agar membuat konseptualisasi dari hasil pengalamannya belajar. Kemudian membimbing siswa untuk menerapkan konsepnya tadi pada dunia nyata, dan yang terakhir yaitu membimbing siswa agar mengevaluasi proses dan hasil belajarnya sendiri. Baik, materi selanjutnya yaitu implikasi dari teori belajar humanistik. Yang pertama, guru bebas melakukan apa saja, yang penting anak didiknya termotivasi untuk belajar. Yang kedua, peserta didik merupakan pelaku aktif. Dia tidak hanya menjadi objek dalam proses belajar mengajar, tetapi bisa juga menjadi subjek. Yang ketiga, adanya sifat individualis, yaitu bebas berkreasi, bebas mewujudkan diri sendiri, dan bebas berpikir. Baik, adapun kesimpulan dari materi kali ini yaitu teori humanistik ini adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Teori ini mengemban konsep untuk memanusiakan manusia sehingga siswa mampu memahami diri dan lingkungannya. Tokoh-tokoh teori ini diantaranya yaitu Arthur W. Combs, Carl Ransom Rogers, dan Abraham Maslow. Tahap teori belajar humanistik yaitu menentukan tujuan pembelajaran secara jelas, mengidentifikasi kemampuan awal yang dimiliki oleh setiap siswa, mengidentifikasi topik-topik mata pelajaran, dan seterusnya. Itulah tadi materi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.